Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang program guru belajar seri pendidikan inklusif. Baiklah, apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif? Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama, bimbingan teknis atau BIMTEK, kemudian pelatihan, dan yang ketiga, pengimbasan. Di sini bertujuan yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. Tujuan yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Untuk selanjutnya, di sini ada materi BIMTEK. Keberagaman peserta didik secara umum terbagi atas 3 klasifikasi besar. Yang pertama, peserta didik reguler. Yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu. Misalnya, hambatan fisik, mental kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Kemudian yang kedua, peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, kemudian hambatan dengan autistik dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Untuk contoh dari hambatan sensorik di sini ada tunanetra dan tunarungu. Kemudian hambatan mental kognitif di sini ada tunagrahita. Hambatan fisik di sini ada tunadaksa. Contoh hambatan lainnya di sini ada gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa, kemudian berbakat istimewa, dan kesulitan belajar spesifik. Selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran PDBK? Mari kita baca kembali arahan peraturan perundang-undangan, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, di situ pasal 8. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sini pasal 10 poin D. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Selanjutnya, hakikat pendidikan inklusif, yaitu dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya agar para guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didik berhasil. Lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya terpenuhi. Selanjutnya,
Di sini ada mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Proses peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran yang pertama di sini ada identifikasi, yang kedua ada asesmen. Lanjut lagi. Asesmen di sini meliputi yang pertama konsep umum dan yang kedua konsep khusus. Konsep umum merupakan pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Konsep khusus yaitu pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik, kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Lanjut. Tujuan, fungsi dan sasarannya. Tujuannya di sini memperoleh info tentang kondisi peserta didik baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik dan kekhususan secara lengkap, akurat dan objektif. Fungsinya di sini membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan, pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Sasarannya semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Planning metric yaitu deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi, layanan dan media yang diperlukan dalam intervensi. Lanjut lagi. Tujuan planning metric yang pertama memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen. 2. Analisis dampak aspek akademik atau kekhususan. Yang ketiga, analisis strategi layanan akademik. Sedangkan fungsinya yang pertama memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual ABK baik aspek akademis maupun kekhususan. 2. Membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan temuan asesmen. 3. Memudahkan guru terapis dalam menetapkan skala layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. Yang keempat, menganalisis dampak temuan kondisi aktual ABK dan dituang pada tabel yang telah dibuat. Lanjut lagi. Program pembelajaran individual dikenal dengan The Individualist Education Program yang diprakarsai oleh Samuel Greenlehoff pada tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992 yang merupakan satu rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus. Lanjut. BIMTEK pendidikan inklusif. Di sini ada tahapannya. Yang pertama, mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik dan menyusun planning matrix. Yang ketiga, mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Lanjut lagi, identifikasi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, mempelajari instrumen identifikasi, yang kedua latihan identifikasi, yang ketiga tes akhir. Untuk asesmen di sini ada bagian-bagiannya, antara lain menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, menyusun hasil asesmen, melaksanakan tes akhir dan melaksanakan refleksi. Lanjut lagi. Program pembelajaran individual ada 3 bagian. Yang pertama, mempelajari instrumen PPI, latihan penyusunan PPI dan tes akhir. Di mempelajari instrumen PPI di sini mengunduh instrumen PPI. Kemudian pelajari data hasil asesmen bidang akademik yang telah dilaksanakan pada
PDBK. Yang kedua di sini ada penjelasan mengenai latihan penyusunan PPI. Macamnya di situ ada 4. Yang ketiga untuk tes akhir kita akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang praktek PPI anak berkebutuhan khusus. Demikianlah hasil dari pengimbasan, ada kurang lebihnya. Kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.